Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasriyah. Saya seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Jadid, Desa Telaga, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Saat ini saya sedang menjalankan tugas praktek mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3, materi surat Al-Kafirun. Sebagai salah satu memenuhi tugas saya di ujian kinerja program pendidikan profesi guru angkatan 1 tahun 2023 di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Mohon dukungan serta kritik sarannya atas video mengajar saya sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki tugas saya sebagai seorang pendidik untuk mencerdaskan generasi bangsa masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, sebagai pemanasan, ayo kita dulu breaking ya. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Ayo ketua kelasnya dipimpin bacaan doanya ya nak. Persiapan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengabsen satu persatu dari nama kalian. Mungkin ada yang tidak bisa hadir pada kegiatan belajar kita hari ini, mungkin berhalangan sakit atau punya alasan yang lainnya. Ibu absen dulu ya. Dari nomor pertama, Nabil Afandi, Hadir Bu. Mafatinur Rahman, Hadir Bu. Imamuddin, Hadir. Fawaisul Umar, Hadir. Roisul Faid, Hadir. Ainur Rifki, Hadir. Wasilatul Aila, Mufidah, Hadir. Masruratul Korea, Hadir. Fahriyani, Miratul Nisa. Hadir. Alhamdulillah kita hari ini lengkap semuanya ya, bisa hadir semuanya. Sebelum kita lanjutkan pada pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang surat Al-Kafirun, Ibu guru akan mengulang kembali pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Ada yang masih ingat minggu yang lalu kita mempelajari materi apa anak-anak? Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas bagus. Ada yang masih ingat surat Al-Ikhlas itu terdiri dari berapa ayat? 4 ayat. Alhamdulillah ternyata kalian masih sangat bagus ingatannya tentang materi pembelajaran
pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Sedangkan pada pembelajaran kita hari ini yaitu tentang surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun di mana dalam pembelajaran surat Al-Kafirun hari ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, melalui kegiatan membaca bersama, siswa terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat memahami arti dan kandungan surat Al-Kafirun dengan benar. Yang ketiga, melalui bimbingan guru, siswa dapat mendemonstrasikan hafalan surat Al-Kafirun dengan tepat. Yang keempat, melalui menyimak bergantian, siswa dapat mengomunikasikan isi dan kandungan surat Al-Kafirun dengan benar. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kepada materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang surat Al-Kafirun. Di mana surat Al-Kafirun itu adalah surat yang ke-109 dalam Al-Quran. Ini pengertian surat Al-Kafirun. Ada yang tahu apa arti surat Al-Kafirun itu? Saya orang-orang kafir. Pintar, jawabannya sangat bagus, yaitu arti surat Al-Kafirun adalah orang-orang kafir. Kemudian surat Al-Kafirun itu terdiri dari berapa ayat? 6 ayat. Pintar. Surat Al-Kafirun diturunkan di mana? Surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena diturunkan di Mekah, maka surat Al-Kafirun tergolong surat Pintar semuanya. Surat Al-Kafirun itu adalah surat ke-109 dalam Al-Quran. Sebab musabab diturunkannya surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu diturunkannya juga memiliki sebab musababnya ya. Mengapa dinamakan surat Al-Kafirun? Ada yang tahu kenapa dinamakan surat Al-Kafirun itu memiliki sebab musabab? Apa sebab musababnya dinamakan surat Al-Kafirun? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada yang tahu. Baiklah, Ibu jelaskan ya. Sebab musabab diturunkannya surat Al-Kafirun. Mengapa dinamakan surat Al-Kafirun? Karena Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar memberitahukan kepada kaum kafir Quraisy agar mereka tidak menyembah apa yang mereka sembah. Mereka menyembah apa, Nana? Mereka menyembah berhala. Itu ada contohnya di depan di layar. Mereka yang sedang menyembah berhala. Kemudian ada contoh lain kaum kafir Quraisy yang sedang menyembah berhala ini. Berhalanya ada yang berbentuk manusia, ada yang berbentuk hewan. Ya, itu adalah bentuk dari berhala. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ya, Bu. Ya, Lisa silakan nak. Apa yang dinamakan berhala? Pertanyaan sangat bagus ya. Apa yang dinamakan berhala? Berhala adalah objek yang berbentuk makhluk hidup yang didewakan, dipuja, disembah. Walaupun berhala itu adalah ciptaan dari manusia itu sendiri. Berarti orang kafir Quraisy itu menyembah ciptaan mereka sendiri. Mereka menciptakan berhala yang berbentuk makhluk hidup, bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk hewan atau berbentuk makhluk hidup yang lainnya. Mereka buat sendiri, mereka sembah sendiri. Itu adalah yang dinamakan berhala. Sudah paham semuanya? Iya, Bu. Nah, kemudian ayat penjelas dari surat Al-Kafirun yaitu terdapat pada ayat terakhir surat Al-Kafirun, yaitu ayat ke-6 yang berbunyi yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agama
kita mempelajari komponen-komponen penting dalam surat Al-Kafirun. Mari kita bermain tepuk-tepuk surat Al-Kafirun agar lebih nyata ya, lebih senang cara belajarnya, agar lebih membuat kita mudah menghafal dan mengingat pembelajaran surat Al-Kafirun. Ayo dimulai anak-anak. Tepuk Al-Kafirun. Satu, namanya Al-Kafirun. Dua, artinya orang kafir. Tiga, jumlahnya 6 ayat. Empat, surat ke-19. Lima, diturunkan di Mekah. Enam, tergolong surat Makkiyah. Bagus. Apakah kalian merasa senang dengan permainan tepuk-tepuk surat Al-Kafirun? Ya. Ya, Bu. Kalian merasa lebih mudah menghafal surat-surat atau pembelajaran komponen-komponen penting dalam pembelajaran surat Al-Kafirun? Ya, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah kalau begitu ya. Silakan Nabil. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Alhamdulillah, jawaban yang sangat luar biasa. Kemudian ayat kedua surat Al-Kafirun berbunyi, La a'budu ma ta'budun. siapa yang bisa menjawab arti dari ayat kedua surat Al-Kafirun? Saya, Bu. Silakan kamu Kak Id. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Bagus ya, jawaban yang sangat luar biasa. Kemudian ayat ketiga berbunyi, Wala antum abiduna ma a'bud. ada yang tahu artinya? Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Silakan kamu Mida. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Bagus ya, jawabannya sangat luar biasa. Kemudian ayat keempat surat Al-Kafirun berbunyi, Wala antum ma a'badtum. ada yang tahu artinya? Saya, Bu. Silakan kamu Nisa. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Alhamdulillah, jawaban yang sangat luar biasa. Kemudian ayat kelima surat Al-Kafirun berbunyi, Wala antum abiduna ma a'bud. siapa yang bisa menyebutkan artinya ayat kelima surat Al-Kafirun? Saya, Bu. Silakan kamu Eva. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Bagus ya, jawabannya sangat luar biasa sekali. Kemudian ayat terakhir atau ayat ke-6 dari surat Al-Kafirun yaitu Lakum dinukum waliyadin. ada yang bisa menyebutkan artinya? Saya, Bu. Ayo kamu Imam. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bagus, sangat luar biasa semuanya ya. Ternyata kalian bisa mempelajari surat Al-Kafirun ini dengan baik. Alhamdulillah, Ibu sangat bangga bisa belajar bersama kalian, murid-murid yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya, Ibu Guru akan menjelaskan isi dan kandungan surat Al-Kafirun. Inti dari surat Al-Kafirun itu terdapat pada ayat terakhir surat Al-Kafirun, yaitu ayat ke-6 yang berbunyi, Lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamamu. Dari pembelajaran surat Al-Kafirun ini memiliki isi dan kandungan, yaitu tentang pembelajaran toleransi beragama.
di mana kita sebagai seorang muslim sangat dianjurkan untuk menerapkan toleransi beragama. Itu adalah pembelajaran yang dianjurkan dalam Islam. Apa yang dinamakan toleransi beragama itu, Ibu? Toleransi beragama itu kita diwajibkan menghormati, menghargai, dan tidak boleh mengganggu setiap kepercayaan dan keyakinan orang umat beragama lain ya. Kita tidak boleh mengganggu mereka, apalagi membuat kerusuhan, merusak tempat ibadah mereka. Itu sangat dilarang dalam Islam. Kita dianjurkan menghormati setiap kepercayaan dan keyakinan orang lain. Tapi bukan berarti kita mencampur adukan kepercayaan kita, ritual ibadah kita. Nah, contoh seperti pada masa Rasulullah dulu, di mana orang kafir Quraisy itu bernegosiasi kepada Rasulullah agar bagaimana orang kafir Quraisy itu bisa melaksanakan ibadah bersama orang Muslim. Apa yang dilakukan oleh orang Islam, orang kafir Quraisy juga akan melakukannya. Begitu pula sebaliknya, orang Islam harus mengikuti ritual keagamaan yang dijalankan oleh orang kafir Quraisy, dan itu tidak diperbolehkan atau ditentang oleh Rasulullah karena tidak sesuai dengan ajaran Islam ya. Islam sangat melarang keras bagi umatnya yang mencampur adukan setiap ritual ibadah atau kepercayaan orang Islam dengan kepercayaan agama lain. Contohnya seperti ini ya nak. Jika kalian memiliki teman atau sahabat yang beragama lain, contohnya beragama Kristen, mereka sedang merayakan hari raya Natal, karena kalian ingin dianggap sebagai orang yang sangat tinggi toleransi agamanya untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama, kalian datang ke rumahnya, datang ke rumah teman kalian yang beragama Kristen, dan kemudian kalian ikut juga merayakan Natal di rumah mereka, dan itu tidak boleh ya nak ya. Itu dilarang keras dalam Islam. Kita dilarang keras mencampur adukan setiap kepercayaan setiap kepercayaan dan keyakinan antar umat beragama. Kita hanya dianjurkan menghormati, menghargai, tidak boleh mengganggu setiap kepercayaan dan keyakinan agama yang berbeda. Itu adalah isi dan kandungan dari surat Al-Kafirun yang terdapat pada ayat terakhir, yaitu ayat ke-6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Sudah paham semuanya dari pembelajaran kita hari ini? Iya. Ya baiklah, karena kalian sudah paham semuanya, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya adalah kalian akan mengerjakan lembar LKPD, di mana dari lembar LKPD itu kalian harus membentuk kelompok, mungkin jadi 4 kelompok ya nak ya. Jadi 4 kelompok, di mana dalam kelompok itu terdiri dari beberapa siswa, yaitu tugas kalian mendiskusikan, diskusi bersama ya, bersama kelompok kalian. Tuliskan ayat yang menjadi pembelajaran inti dari surat Al-Kafirun, terdapat pada ayat keberapa. Kemudian sebutkan bunyi ayatnya beserta artinya. Kemudian kalian diskusikan, jabarkan isi dan kandungan surat Al-Kafirun tersebut, dan presentasikan sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti ada utusan ya dari kelompok kalian masing-masing. Silakan. Bentuk kelompoknya? Ya. Ada berapa kelompok anak? 3 kelompok ya. Tugas
Tugasnya sesuai dengan lembar LKPD yang Ibu bagikan. Ya. Itu ada lembar LKPD. Sudah? Coba ditunjukkan mana lembar LKPD-nya? Tunjukkan? Sudah? Sudah dapat semuanya setiap kelompok? Tugasnya di situ adalah kali sebutkan kandungan pokok dari surat Al-Kafirun itu terdapat pada ayat keberapa? Sebutkan bunyi ayatnya beserta arti. Nah, kemudian jelaskan isi dan kandungan surat Al-Kafirun. Kemudian nanti setelah kalian sudah selesai mendiskusikan tugasnya, kalian akan maju satu persatu dan perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan dirembuk bersama. Silakan kerjakan. Ayo dikerjakan. Diskusi bersama kelompoknya masing-masing ya. Sudah anak-anak? Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah selesai semuanya, sekarang kalian presentasikan hasil diskusi kalian ke depan ya, maju satu persatu sesuai kelompoknya, perwakilan dari kelompok masing-masing. Silahkan dari kelompok 1, siapa yang akan maju ke depan? Saya, Bu. Ya, silakan nak, perwakilan dari kelompok 1. Suaranya yang keras ya, agar terdengar oleh teman kalian yang lain. Inti komposisi kandungan surah Al-Kafirun dapat pada ayat ke-6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Isi dan kandungan surah Al-Kafirun yaitu tentang toleransi beragama, di mana di dalam agama Islam sangat dianjurkan menerapkan sikap toleransi antara umat beragama. Ya, sudah. Jawaban sangat luar biasa dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian perwakilan dari kelompok 2, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inti pokok isi kandungan surah Al-Kafirun terdapat pada ayat dari surah Al-Kafirun yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Isi dan kandungan surah Al-Kafirun yaitu kita dianjurkan untuk menghargai dan menghormati setiap agama dan kepercayaan orang lain, tapi bukan berarti kita mencampur adukan setiap kepercayaan agama kita dengan kepercayaan agama lain. Bagus. Jawaban yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang dilanjutkan untuk kelompok 3. Silakan maju perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Saya, Bu. Ayo silakan maju. Yang keras suaranya ya nak ya. Isi kandungan surah Al-Kafirun terdapat pada ayat ke-6 surat Al-Kafirun yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Isi dan kandungan surat Al-Kafirun yaitu tentang sikap toleransi beragama, di mana kita dianjurkan untuk tidak memaksakan agama kepercayaan kita agama, tetapi dianjurkan menghargai toleransi
menghormati setiap kepercayaan orang lain dan tidak ikut dengan melaksanakan kepercayaan dan keyakinan yang mereka kerjakan. Ya sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok terakhir, silakan perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Inti pokok isi kandungan surat Al-Kafirun terdapat pada ayat ke-6 surat Al-Kafirun yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Isi dan kandungan surat Al-Kafirun yaitu pelajaran tentang toleransi beragama yang diajarkan dalam Islam dan selalu diterapkan oleh Rasulullah yang senantiasa menghargai dan menghormati setiap kepercayaan dan keyakinan pemeluk agama lain. Bagus sudah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Sudah ya, alhamdulillah kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Alhamdulillah dari hasil diskusi kalian barusan, Ibu dapat menyimpulkan bahwa kalian sudah memahami isi dan kandungan dari surat Al-Kafirun. Walaupun dengan bahasa yang berbeda-beda, kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa isi dan kandungan surat Al-Kafirun itu terdapat pada ayat terakhir surat Al-Kafirun, yaitu ayat ke-6 ya. Isi dan kandungan surat Al-Kafirun itu tentang toleransi beragama ya. Ibu guru sudah bisa menyimpulkan dari setiap hasil diskusi kalian yang kalian presentasikan barusan ke depan. Alhamdulillah jawabannya sangat luar biasa dan semuanya pada intinya sudah benar semuanya, yaitu kalian sudah paham tentang konsep toleransi beragama, bahwa kita mempunyai kewajiban menghormati dan menghargai setiap kepercayaan orang lain dan tidak boleh memaksakan setiap kepercayaan kita kepada orang lain. Ya. Sudah ya anak-anakku sekalian. Nah, dari hasil diskusi barusan kita sudah selesai menunaikan belajar kita pada hari ini, yaitu tentang surat Al-Kafirun. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang hadis sholat berjamaah. Di mana hadis tentang sholat berjamaah itu harus kalian pelajari terlebih dahulu di rumah kalian masing-masing. Belajarnya di mana Ibu Guru? Belajarnya yaitu melalui buku paket Al-Quran hadis ya, materi hadis sholat berjamaah. Kalian pelajari di rumahnya masing-masing, dibaca. Dan juga Ibu Guru akan membagikan lembar LKPD yang harus kalian isi, dikerjakan di rumah sesuai dengan perintah yang ada di lembar LKPD ini ya. Silahkan dibagi semuanya ya. Ini dibagi semuanya, dibagi teman-temannya. Silahkan tugas kalian di rumah adalah mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar LKPD tersebut ya. Dan tidak lupa pula kalian juga mempelajari materi kita pada minggu yang akan datang, yaitu tentang hadis sholat berjamaah. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini tentang materi surat Al-Kafirun. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan doa bersama. Ayo ketua kelasnya dipimpin bacaan doa bersamanya. Persilakan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi wafiqni bika
Ibu akhiri sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah masing-masing, kurangi menonton televisi dan bermain HP ya nak ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.